Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Ya, ini contoh tanaman pisang yang dapat tumbuh subur walaupun di tanah tandus yang rumput pun susah untuk tumbuh. Ini sudah diaplikasi menggunakan pupuk dari batu. Bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja kita saksikan videonya. Dulu cuka pelarutnya kita siapkan, buah yang masam-masam, buat jeruk, mengkudu yang tua atau yang masak nggak masalah, kita masukkan ke dalam air kelapa sini. Untuk yang kecut ini boleh buah apa saja, bibing wuluh atau apa, yang penting kecut. Kita kumpul sebanyak-banyaknya, kita masukkan ke dalam air kelapa, kemudian kita lakukan penjemuran. Kita jemur kurang lebih 1 minggu agar betul-betul masam sebagai pelarut batuannya, mineral batuannya. Kita potong kecil-kecil, baru kita masukkan dalam sini semuanya ya. Ini setelah cuka ini sudah usia minimal 1 minggu, sudah kita siapkan cukanya. Jika tidak ada buah-buahan bisa menggunakan citron ya, citron acid. Tapi air kelapa wajib ada, karena air kelapa ini cukup cepat melarutkan mineral. Usahakan juga mengkudu harus ada. Nah, setelah itu baru kita siapkan batunya, kita bakar sepanas-panasnya ya. Bisa menggunakan tungku apa saja bisa. Ini saya menggunakan batok kelapa karena nanti arang batok kelapa ini sekaligus akan saya buat biokar. Ini dapurnya kita buat dari batu karena nanti ini kita gunakan semua. Ini terkena panas semua. Nah, usahakan jika ada batuannya itu yang sudah ditumbuhi lumut-lumut seperti ini. Artinya batu ini sudah ada lelembutnya ya, ada mikrobanya yang bisa untuk hidup tanaman. Nah, setelah kita ini kita bakar dulu. Ya, saya tinggal dulu ya, ini biarkan dulu terbakar sepanas-panasnya. Supaya nanti mudah dalam proses pelarutan mineralnya itu cepat. Oke, ini untuk supaya panasnya merata, saya beri penutup saja. Nah, kita tutup ini supaya panasnya merata semua. Jadi batu yang di kiri kanan dapurnya tadi, yang di atas kita pakai semua nanti. Ya, ini sudah panas sekali ya. Ini juga ininya kita buat biokar, ini langsung aja kita ambil, jangan sampai jadi abu. Namun saya tidak membuat tutorial biokar karena sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi saya ambil batunya panas sekali. Kita ambil ini, kita langsung masukkan ke cuka tadi ya, baceman cuka tadi. Kita masukkan dulu biar dingin. Kita pakai semua nanti ini ya, cuma ini untuk contoh, nanti saya ambil beberapa saja. Nah, biarkan dingin. Nah, ini jika masih keras, masih panas ini ya, ini agak panas masih. Nah, jika masih keras kita bakar lagi, kita celup lagi. Namun jika sudah dirasa bisa empuk, sudah bisa dipecahkan, dihancurkan, ini sekali aja cukup.
Karena ini kita bakar celup ini fungsinya untuk cepat menghancurkan batuannya ini sebagai pupuk ya. Jadi mudah dihancurkan sehingga mineral dari batuan ini mudah terlarut. Saya bakar sekali lagi ya. Ini saya ganti batoknya nih yang baru, karena yang lama sudah, yang arang tadi sudah saya ambil, saya ganti yang baru lagi dari sekalian membuat arang batok kelapa untuk biokar. Saya bakar sekali lagi, baru nanti kita celup lagi, kita bakar sepanas-panasnya lagi, tambah panas makin bagus. Baru nanti kita lanjut proses selanjutnya, kita tunggu saja dulu ya. Kita ambil lagi baru kita celupkan lagi ya. Ya, kita biarkan dingin dulu dalam cuka ini ya, baceman ini ya, biar terlarut semua mineral batuannya. Ya, kita biarkan dingin dulu. Ini terlihat udah mulai terlarut ya. Itu ada seperti gelembung-gelembungnya itu proses pelarutan dari baceman ini, dari pH yang sangat rendah ini, mulai melarutkan mineral dari batuannya. Oke, untuk supaya lebih cepat terlarut mineralnya, akan saya hancurkan lagi batuannya. Halnya kita ambil yang dari ini tadi, kita hancurkan supaya lebih mudah terurai. Kita hancurkan lebih halus. Ya, kalau udah beberapa kali bakar celup, ini sangat mudah hancur batunya. Lebih halus akan lebih bagus ya. Ini batu yang saya gunakan ini jenisnya jenis batu padas, jadi tidak terlalu keras-keras betul. Jadi jika kita gunakan batuan kali biasanya sangat keras sekali. Tuh kita harus berulang-ulang bakar celupnya. Oke, sudah hancur batuannya. Ini jika langsung dibacem juga bisa, langsung dimasukkan ke air baceman cuka tadi ke sini. Namun ini untuk lebih mempercepat prosesnya supaya cepat jadi dalam hitungan 4 atau 5 hari. Ini akan saya sangrai dulu sampai sepanas-panasnya, kemudian langsung saya masukkan lagi ke dalam baceman cuka ini.
semua batuan ini yang terbakar temeraskan ini nanti akan saya gunakan semua. Namun untuk contohnya ini sedikit dulu aja ya. Ini saya sangrai sepanas-panasnya, semakin panas semakin bagus. Saya masukkan ke dalam ini teflon ini. Gunakan aja wadah yang tidak terpakai. Ini akan saya sangrai dulu sepanas-panasnya dulu supaya cepat proses jadinya. Ya oke, kita lanjut. Saya pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar ya supaya mudah untuk fermentasinya. Dan ini saya ambil dulu. Ya, ini panas sekali nih. Oke, langsung kita tuangkan ke baceman cuka tadi. Setelah yang kita sangrai tadi kita masukkan sini, ini sudah mulai terlihat gelembung-gelembungnya. Proses pelarutan mineral batuannya ini kita biarkan dulu 4-5 hari atau lebih, tidak masalah, malah bagus. Ini kita biarkan terbuka juga tidak masalah, atau kita tutup tempatnya ini, kita tutup di atasnya ini rapat juga bagus. Jadi tidak masalah mau ditaruh dijemur di terik matahari atau dinaungkan, boleh, bebas saja ya. Nah, nanti kita tunggu sampai mineral batuannya terlarut ya, minimal 5 hari lah ya, terlarut sempurna dulu, baru nanti kita aplikasikan ke tanaman. Ya kawan-kawan, ini sudah 5 hari, akan kita lihat baceman kita. Ya, ini sudah terlarut ya, sudah ada juga miseliumnya putih-putih juga di atasnya. Ini untuk pengaplikasian bisa dicampur dengan POC atau mol juga tidak masalah, bisa dicampurkan saja. Nah, untuk aplikasinya kita pakai perbandingan 1 liter air itu kita pakai cukup 2 tutup botol air mineral ya, jika tidak punya pH meter. Nanti baru perlahan-lahan kita naikkan. Jadi kita lihat perkembangan tanamannya, kita kocorkan. Ini jika punya pH meter, ini saya biasa memakai yang seperti ini aja, yang kertas pH ini. Ini lebih akurat karena kita nanti campurkan dengan air atau air cucian beras atau air biasa sampai ke kita cek nanti pH-nya, kita pakai pH 6 minimal 5,5. jadi jika masih asam kita tambah lagi airnya sampai ke pH normal. Jadi saya hanya pakai yang kertas ini saja untuk kertas pH-nya. Tapi untuk mengira-ngira biasanya itu jika pakai ini kira-kira itu 1:20 dia ya. Jadi pemakainya kecil saja. Kalau kita kocorkan bisa dicampur dengan POC atau mol, bisa dicampurkan lalu kita kocorkan. Lihat perkembangan tanaman, nanti baru kita aplikasi lagi susulan. Kita lihat juga ya tanaman saya yang saya sudah aplikasikan ya di tanaman pisang. Ini khususnya untuk tanah yang tandus, ini sangat bagus sekali, tanah-tanah tandus batuan. Ini karena saya membuat ini pengalaman dari saya waktu jalan ke
NTB, Nusa Tenggara Barat, daerah Bima itu ya. Itu di batu-batuan pun di sana tanaman sangat subur. Tuh, jadi saya simpulkan bahwa mineral batuan ini juga sangat bagus untuk tanaman. Ya oke, kawan-kawan, cukup sekian video saya kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tambahan yang bisa digunakan di semua batuan, semua batu-batuan atau semen beku bisa juga kita gunakan, karena semuanya mengandung mineral yang baik untuk tanaman dan tanah, jadi bisa kita gunakan, kecuali batu nisan aja ya, di demo nanti kita. Ya, ini contoh tanaman pisang yang di aplikasi pupuk dari batu. Ini tumbuh subur dan normal, walaupun tanahnya ini tanah tandus, rumput saja susah untuk tumbuh. Ini sudah diaplikasi 2 kali, sebelum tanam dan saat usia 2 bulan. Ini sekarang pertumbuhannya sudah normal, walau di tanah